Ini adalah tampilan presentasi online antara guru dan siswa menggunakan Google Slide ditambah dengan add-on Peer Deck, sehingga presentasi Google Slide-nya interaktif antara guru dan siswa. Bagaimana cara membuatnya? Mari simak video berikut sampai habis. Sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe untuk membantu kami membangun channel ini agar lebih baik lagi. Jadi ini adalah salah satu tampilan dari siswa. Jadi siswa bisa berinteraksi dengan guru sesuai dengan slide yang dibuat oleh guru. Ini juga adalah salah satu tampilan dari siswa dalam presentasi Google Slide-nya. Pertama, kita buka Chrome kita dan kita buka Google Slide, atau juga bisa melalui Google Drive. Lalu kita buat slide baru dengan mengklik tanda tambah. Bisa buat presentasi kosong atau menggunakan template yang sudah ada. Misalnya di sini kita menggunakan template kosong. Kita di sini bisa menyusun presentasi Google Slide sesuai dengan materi yang kita gunakan. Misalnya di sini saya menggunakan materi statistika dengan beberapa materi seperti pengertian statistika, pengertian data, kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya kita perlu add-on yaitu Peer Deck. Apabila kita belum installnya, kita bisa klik dapatkan add-on. Nah, di sini kita bisa mencari Peer Deck. Nah, di sini sudah muncul di bagian pertama karena termasuk add-on yang populer di Google Slide. Nah, seperti inilah fitur-fitur yang ada dari Peer Deck ini. Ini bisa membuat Google Slide kita lebih interaktif dalam proses pembelajaran jarak jauh antara guru dan siswa. Lalu kita buka add-on-nya. Nanti akan muncul di sebelah kanan dari slide yang sudah kita buat. Nah, seperti ini ya. Di sini ada beberapa ask question atau pertanyaan-pertanyaan. Ada juga template-nya atau bisa kita buat sendiri. Nah, di sini ada teks, pilihan ganda, number, website, draw and draggable. Misalnya di sini kita buat slide kosong. Misalnya sebelum pembelajaran dimulai, kita berikan sebuah pertanyaan. Apakah kalian siap belajar? Nah, misalnya dengan yang teks ini, kita klik teksnya, maka nanti akan muncul seperti ini tampilan untuk merubah slide tersebut menjadi slide Peer Deck. Kita update slide-nya. Nah, ini ada tampilan dari siswa yang sebelah kiri, yang kanan adalah nanti hasil respon dari gurunya seperti ini. Nah, ciri-cirinya ada add-on-nya, di bawahnya ada lambang dari add-on Peer Deck-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti siswa bisa mengisikan apakah kalian sudah siap belajar, bisa mengisikan dengan kata-katanya. Nah, misalnya kita yang lain, ini misalnya kita buat slide kosong lagi. Ini masalah statistika, masalah data. Misalnya berapa ukuran sepatumu? Nah, di sini misalnya kita menggunakan yang number, karena di sini jawaban dari siswa pasti menggunakan angka. Kita klik numbernya atau yang logo 1, 2, 3. Nanti dalam siswa tampilannya seperti yang kiri, yang kanan adalah tampilan dari guru. Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, ciri-cirinya ada logo add-on Peer Deck-nya di bawah. Ini kita bisa tambahkan sesuai dengan yang kita inginkan. Bisa menggunakan website. Ini adalah mengambil tampilan website dari suatu website, misalnya tentang pembelajaran tertentu. Oke, misalnya kita tambah slide kosong lagi. Ini menggunakan yang pilihan ganda. Misalnya data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Di slide sebelumnya adalah penjelasan tentang data. Nah, di sini kita membuat suatu pertanyaan. Apakah memang ini pengertian dari data atau tidak, seperti itu ya. Kita pilih yang multiple choice dan kita pilih pilihannya. Misalnya benar atau salah. Ini juga bisa membuat pertanyaan terbuka dalam Google Slide kita. Nah, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa menambahkan dengan hal-hal yang lainnya, misalnya tambah slide kosong
apakah PR-mu sudah siap, ini di atas tadi ya. Setelah menjelaskan judul materinya, kita tanya dulu PR yang kemarin. Nah, di sini kita misalnya menggunakan draggable. Jadi kita bisa menggunakan yang drag. Jadi siswa ketika memilih nanti bisa memilih dragnya. Nah, di sini kita menggunakan dua simbol. Misalnya simbol tanda jempol ke atas, atau kita tambah lagi satu yang jempol ke bawah. Jadi nanti kalau siswa sudah mengerjakan PR sebelumnya, ya mereka harus memilih yang jempol ke atas seperti itu. Itu untuk merubah ukurannya, dan kita klik OK. Lalu kita tambah lagi, misalnya yang menggunakan draw. Draw ini adalah nanti siswa bisa menulis di layar presentasi, layar mereka masing-masing. Nah, misalnya menandai pelajaran, materi, atau membuat gambar-gambar tentang matematika atau yang lainnya. Di sini juga disediakan template-templatenya. Yang ini adalah sebelum pembelajaran, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan tadi, atau selama pembelajaran juga disediakan beberapa template yang sangat menarik. Ini bisa kita coba atau bisa kita sesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik. Nah, ini adalah setelah pembelajaran, misalnya refleksi tentang tanggapan mereka dan lain sebagainya. Nah, misalnya ini kita tambahkan satu, ini misalnya mengenai tentang emosi mereka setelah melakukan pembelajaran yang kita ajarkan, apakah mereka merasa senang atau merasa tidak senang atau yang lainnya. Nah, ini menggunakan template yang sudah ada. Nah, misalnya ini menggunakan kolom refleksi tentang refleksi aktivitas pembelajaran. Misalnya materi apa saja yang mereka sukai, mana yang mereka anggap mudah dan mana mereka anggap susah. Kita klik start lesson apabila sudah selesai. Nah, di sini ada dua pilihan, bisa kita real time ataupun tidak. Kalau real time kita pilih yang karena lebih efektif kita untuk real time ya dalam pembelajaran dengan siswa kita dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Nah, siswa bisa menggunakan kode itu melalui joinpd.com TOQMNR, atau kita bagikan linknya. Ini kita klik, maka linknya akan terkopi. Nah, kita coba di sini tampilan dari siswa dan gurunya seperti apa dari peer deck ini. Oke, kita tunggu. Nah, itu tadi ya, di tampilan guru kita X saja, itu ada siswa yang sudah masuk. Nah, di sini ini sudah mulai ya. Di bagian kiri bawah di sini untuk menggerakkan slide-slide yang sudah kita buat tadi. Nah, siswa ketika masuk akan memilih emosinya dulu. Nah, seperti itu. Nah, di bagian bawah di sini adalah untuk menggerakkan presentasi. Misalnya ini slide 1 tampilan guru, maka di tampilan siswa juga slide 1. Ini bisa dibuka menggunakan handphone ya. Menggunakan browser Chrome langsung bisa tanpa menginstal aplikasi. Nah, misalnya ini slide pertama. Yang selanjutnya, apakah PR kamu sudah siap? Maka tampilan siswa seperti ini. Mereka akan menggeser dari icon yang sudah kita buat tadi. Nah, kita lihat di tampilan gurunya seperti apa. Oke ya, kita kembali dulu untuk melihat respon yang sudah diisi siswa tadi. Nah, show respon. Nah, maka seperti ini. Ini semakin banyak siswanya, semakin banyak tanda dari jempol yang naik ini. Apabila ada siswa yang tidak mengerjakan, maka ada yang tanda jempol ke bawah. Nah, ini tadi berapa ukuran sepatumu, tampilan di siswa seperti ini. Nah, di sebelah kiri adalah slide-nya, di sebelah kanan adalah yang harus mereka isi. Tadi kan kita memilih number, maka nomor yang diisi di situ. Nah, kita bisa melihat responnya di sini dari peserta didik kita. Nah, kita di sini sambil mengecek kemampuan dari peserta didik kita, atau kita mengambil data-data tertentu. Ini slide-nya, maka sama slide yang akan dibuka oleh guru akan muncul juga slide yang oleh siswa. Jadi di sini guru bisa mengontrol pembelajarannya. Ini akan lebih menghemat kuota dibandingkan menggunakan video conference. Nah, ini tadi ya yang menggunakan pertanyaan pilihan ganda, benar atau salah. Nah, seperti itu. Sesuai dengan yang kita susun tadi. Nah, responnya, nah seperti ini. Berapa siswa yang menjawab benar, berapa siswa menjawab salah. Oke, kita next. Nah, di sini misalnya di akhir pembelajaran, bagaimana perasaan peserta didik? Nah, seperti itu ya. Nah, di sini tadi kita menggunakan yang draw. Nah, misalnya ini ada pilihannya, ada pen,
highlighter, ada teks, ada penghapus. Nah, misalnya menggunakan pen, misalnya bisa dilingkarin seperti ini ya. Di guru juga mereka bisa melihat dari responnya, nah, seperti ini. Ini adalah tabel refleksi, maka di peserta didik juga akan muncul tabel refleksinya. Tabel refleksi di sini menggunakan draw, di sini bisa menggunakan pensil atau menggunakan teks, misalnya menggunakan teks. Nah, ini kata-katanya bisa kita sesuaikan, misalnya materi apa yang kita ajarkan tadi, atau materi apa yang kita anggap mudah, materi apa yang dianggap susah, ini bisa kita masukkan di sini dalam tabel refleksi. Ini tabel refleksi berarti antara yang positif dan negatif, antara kiri kanannya adalah yang negatif dan positif, atau bagaimana letaknya sesuai dengan pengaturan yang bakal kita buat. Responnya juga seperti ini ya. Ini kan karena responnya 1 maka tampilannya cuma 1 di sini. Nah, dalam presentasi yang sudah berjalan kita bisa menambahkan template yang ada dari add-on Peer Deck ini. Nah, ini salah satu kelebihannya juga. Saat berjalan kita bisa menambahkan template-nya. Misalnya kita menggunakan yang ini stress check untuk melihat emosi siswa juga ya. Ini adalah menggunakan drag. Siswa nanti menggunakan drag sampai mana levelnya, apakah mereka masih senang, sudah jenuh, atau sudah bosan. Jadi bisa kita kontrol. Nah, demikianlah tutorial cara menggunakan Peer Deck untuk membuat presentasi Google Slide lebih interaktif. Semoga bermanfaat. Terima kasih.